pertama dalam kisah tadi, mengapa malaikat Jibril menutup mulut Fir'aun dengan pasir? Padahal yang namanya malaikat itu selalu patuh kepada Allah. Kenapa seakan-akan dendam terhadap Fir'aun? Ini memang kisahnya begitu. Ya, malaikat itu memang senantiasa taat kepada Allah. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi bukan berarti malaikat nggak punya akal. Ya. Malaikat itu ya ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa jadinya kalau orang seperti Fir'aun yang seumur hidupnya bermaksiat kepada Allah, yang seumur hidupnya membuat kerusakan di atas muka bumi ini, di ujung hidupnya dia mendapatkan ampunan Allah? Maka ini tidak sesuai dengan sifat Allah yang maha adil, dan tidak sesuai dengan Allah yang tidak akan pernah menzolimi hambanya. Maka ini pun dalam rangka malaikat jangan sampai seolah-olah Allah zalim. Ini orang sudah merugikan banyak orang. Ini Allah sudah begitu banyak membuat kerusakan. Jangan sampai menjadi contoh buruk nanti bagi pemimpin-pemimpin lain, orang-orang lain. Tuh Fir'aun saja di ujung hidupnya diampuni Allah, katanya. Biarin gue semau-maunya, biarin gue berbuat zalim seenak-enaknya, nanti saya akan tobat di ujung hidupnya. Meskipun ada kisah lain juga dari Bani Israel juga, ada orang dalam hadis dikatakan sudah membunuh 100 orang ya, membunuh 100 orang, tapi ternyata di ujung hidupnya diampuni Allah. Padahal dia belum tobat juga, baru niat tobat. Karena dia datang kepada ulama yang satu, wah kamu nggak bakal diampuni dosanya, kebanyakan dosa. Padahal dia udah membunuh 99 orang. Akhirnya dibunuh sekalian itu ustadznya. Jadi genap 100. Datang pada kiai yang lain yang bijaksana, oh Allah maha luas ampunannya, Allah pasti terima tobat kamu. Udah kamu tinggalkan kampung yang penuh maksiat ini kepada kampung yang orang-orang taat ke sana. Jalan dia ke sana. Di tengah jalan mati. Dua malaikat berantem, ini ahli neraka. Kata malaikat satu, ini ahli surga, karena dia udah niat tobat. Akhirnya turun lagi satu malaikat sebagai hakim. Ya. Coba diukur jarak dia pergi dari kampung maksiat berapa jauh, dan jarak dari tempat dia mati ke tempat kampung taat berapa jaraknya. Ternyata lebih dekat ke kampung orang taat 1 jengkal, bedanya 1 jengkal doang. Maka diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu. Ini juga untuk menunjukkan sifat Allah yang Ghafurur Rahim. Jadi ada dua kisah yang kontradiktif ya. Satu tidak mendapatkan hidayah Allah, satu ahli maksiat sudah membunuh 100 orang tapi hidayah Allah. Tadi yang ditanyakan kenapa malaikat Jibril kan nggak punya rasa dengki ya. Ya kisahnya memang harus begitu. Ya malaikat juga nggak mau ini ya. Ada juga rasa dengkinya sedikit. Tapi tidak bermaksiat kepada Allah ya. Tidak bermaksiat kepada Allah ya. Jadi intinya kisahnya memang itu sekedar dari Allah juga. Tapi kisahnya memang biar Fir'aun ini tidak mendapat hidayah. Ya, biar tidak mendapat hidayah karena dia sudah terlalu banyak membuat kerusakan. Yang kedua, biar enggak jadi contoh bagi para mujrimin, bagi para pemimpin-pemimpin yang zalim, tidak mencontoh Fir'aun yang bermaksiat habis-habisan kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau nanya ya, silakan. Yang pertama, apakah istri boleh memandikan jenazah suaminya, begitu pula sebaliknya? Nah, justru yang paling afdal, paling utama memandikan jenazah adalah orang terdekatnya. Suami dimandikan oleh istri, istri dimandikan oleh suami. Selanjutnya sama anak-anaknya, sama mahramnya. Itu yang paling afdal. Bila suami ibu meninggal, itu yang memandikan ibu, yang memandikan ibu. Makanya sekali-kali latihan di rumah bu sama suami, Pak ayo kita latihan mati.
Mama mau belajar memandikan mayat. suruh pura-pura mati itu suami latihan, dimandiin sama ibu, dikafani gitu. Latihan biar nanti meninggal udah bisa. Bapak juga begitu latihan tuh. Jadi yang paling afdal memang memandikan mayat adalah orang paling dekatnya, istrinya, ya, anak-anaknya, mahram-mahramnya itu, ya. Jadi bukan boleh lagi, afdal, ya, paling utama. Yang kedua, apakah anak perempuan boleh memandikan jenazah kepada yang begitu pula sebaliknya? Mohon penjelasannya. Kalau mahramnya boleh, ya. Kakaknya memandikan adiknya boleh kalau mahramnya, ya. Kalau mahram boleh. Apa itu mahram? Yaitu yang haram untuk dinikahi, itu mahram. Ya, maka boleh. Laki-laki boleh memandikan laki-laki saudaranya. Perempuan boleh memandikan laki-laki saudaranya. Sebaliknya juga begitu. Jadi boleh, ya. Jadi itu. Yang lain silakan Pak, Bu. Yang tertulis cuma ini soalnya. Silakan. Sesuai materi enggak boleh, di luar materi juga boleh. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Cukup. Alhamdulillah sudah paham semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita hari